Nama saya Ryan Harlan. Saat latihan itu berlangsung, saya berusia 40 tahun dan sudah menyandang pangkat kapten dalam Navy SEAL Amerika Serikat. Lebih dari 20 tahun saya mengabdi di pasukan khusus Angkatan Laut ini. Saya pernah bertempur di Fallujah dan Ramadi, Irak, menyusup ke lembah-lembah pegunungan Afghanistan untuk memburu target tingkat tinggi Al-Qaeda dan Taliban, menyelamatkan sandara di lepas pantai Somalia, bahkan mengikuti latihan jungle warfare intensif di hutan hujan Amazon bersama pasukan khusus Brazil. Kami, para SEAL, dibesarkan dengan keyakinan bahwa kami adalah prajurit paling serbaguna di dunia. Kami bisa beroperasi di laut dalam, gurun pasir yang membara, pegunungan bersalju, maupun kota-kota yang penuh bahaya. Kami memiliki akses ke teknologi paling mutakhir, kacamata penglihatan malam generasi keempat, drone mini Black Hornet dan Puma AE untuk pengintaian, sistem komunikasi satelit yang hampir tak terganggu, senapan M4A1 dengan peredam dan optik termal, granat termobarik, hingga peluru presisi tinggi yang bisa mengenai target sejauh 800 meter di malam gelap. Kami sudah terbiasa menang. Kami sudah terbiasa membuat musuh ketakutan bahkan sebelum mereka melihat kami. Itulah mengapa ketika kami menerima undangan untuk mengikuti latihan gabungan rahasia di Indonesia tahun itu, saya dan tim saya, satu peleton penuh berisi 16 operator SEAL paling berpengalaman, merasa ini hanyalah liburan berbayar dengan sedikit latihan. Nama resmi latihannya adalah Jungle Shadow Exchange 2024, sebuah program kerjasama bilateral yang tidak pernah dipublikasikan, mirip dengan latihan Garuda Shield, tapi jauh lebih rahasia dan hanya melibatkan pasukan khusus. Tujuan yang tercantum di dokumen, menguji dan meningkatkan kemampuan jungle warfare Navy SEAL di lingkungan hutan hujan Asia Tenggara. Lawan kami adalah gabungan elit dari dua unit paling disegani di Indonesia, Kopassus, Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, dan Kopaska, Komando Pasukan Katak Angkatan Laut. Orang-orang Indonesia menyebut mereka hantu-hantu rimba. Kami menyebut mereka lawan latihan yang menarik. Saat briefing awal di kapal induk USS Ronald Reagan sebelum terbang ke Kalimantan, suasana di ruang perwira penuh tawa. Seorang letnan muda bernama Mike bahkan berkata sambil tertawa, "Hutan Asia Tenggara, itu kan cuma Amazon versi murah. Pohon lebih pendek, sungai lebih kecil, binatangnya cuma monyet sama nyamuk. Kita sudah pernah mandi lumpur di Amazon, bro." Saya ikut tertawa, saya juga berpikir begitu. Kami membayangkan pasukan Indonesia dengan perlengkapan sederhana, senapan pindad SS-2 yang sudah berumur, pisau parang tradisional, ransel ringan, sepatu karet, tanpa night vision canggih, tanpa drone, tanpa sistem komunikasi satelit. Mereka mungkin sangat tangguh secara fisik, kami akui itu, tapi secara teknologi jauh di bawah kami. Saya ingat malam sebelum pendaratan, saya berdiri di dek kapal induk sambil memandang laut hitam yang gelap. Dalam hati saya berkata, ini akan jadi latihan yang menyenangkan. Kita akan tunjukkan kepada mereka apa itu standar SEAL. Kita akan pulang dengan cerita baru untuk diceritakan di Bar Coronado. Doktrin kami sederhana dan sudah terbukti ribuan kali. Kecepatan, kejutan, kekuatan tembak superior, dan teknologi. Jika kami melihat musuh lebih dulu, kami menang. Titik. Tapi setelah 9 hari penuh di dalam hutan primer Kalimantan, saya naik helikopter keluar dari sana sebagai orang yang berbeda. Tim saya, 16 prajurit terbaik yang pernah dilatih Amerika Serikat, dinyatakan terbunuh atau dieliminasi sepenuhnya oleh wasit latihan. Bukan karena mereka lebih banyak jumlahnya, bukan karena senjata mereka lebih baik, tapi karena kami, untuk pertama kalinya, benar-benar meremehkan lawan dan meremehkan hutan itu sendiri. Saya meninggalkan Indonesia tanpa lagi percaya 100% pada doktrin SEAL yang selama ini menjadi agama saya. Untuk pertama kalinya dalam karir militer yang panjang, saya merasakan rasa takut yang nyata terhadap sebuah lingkungan. Bukan takut mati, kami sudah terlatih untuk itu, tapi takut karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Takut karena menyadari bahwa semua teknologi, semua latihan keras, semua pengalaman tempur kami bisa menjadi tidak berarti di tangan orang-orang yang benar-benar memahami hutan sebagai rumah mereka. Ini adalah pengakuan saya. Bukan untuk mencari simpati, bukan untuk membela diri, hanya untuk mengakui satu kebenaran yang pahit. Di hutan Kalimantan itu, kami bukan lagi pemburu, kami adalah mangsa.
Dan untuk pertama kalinya, saya, seorang Kapten Navy SEAL, harus belajar arti kata rendah hati dengan cara yang sangat-sangat mahal. Hari 1, kedatangan. We thought we owned the jungle. Helikopter Black Hawk kami mendarat di sebuah lapangan kecil yang baru saja dibuka di pinggir hutan primer Kalimantan Tengah. Debu merah dan daun-daun kering beterbangan saat rotor berhenti berputar. Udara langsung menyergap kami. Panas, lengket, dan berbau tanah basah yang khas hutan hujan tropis. Kelembaban udara terasa seperti selimut tebal yang menempel di kulit. Keringat mulai mengucur bahkan sebelum kami turun dari helikopter. Saya melangkah keluar lebih dulu, diikuti 15 anggota tim saya. Semua membawa ransel besar berisi peralatan lengkap, senapan M4A1 dengan peredam Surefire, pistol Glock 19, kacamata NVG AN-PVS-31 generasi terbaru, drone Black Hornet yang bisa masuk saku, tablet dengan sistem navigasi Blue Force Tracking, dan cadangan baterai yang cukup untuk seminggu. Total beban rata-rata per orang hampir 45 kilogram. Di ujung lapangan, tim Indonesia sudah menunggu. Mereka berjumlah sekitar 20 orang, dipimpin oleh seorang kolonel berbadan tegap bernama Andi Wijaya. Mereka mengenakan seragam loreng standar TNI dengan motif yang sudah pudar karena sering dipakai. Sepatu karet hitam sederhana, ransel ringan dari kain terpal, dan senjata utama berupa varian senapan Pindad SS2 serta beberapa AK-47 yang tampak sudah berumur. Saya perhatikan tidak ada satupun yang membawa kacamata malam modern, drone, atau peralatan elektronik mencolok, hanya radio genggam tua dan kompas analog. Kolonel Andi maju dan menyalami saya dengan hangat. "Selamat datang di rumah kami, Kapten Harlan," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih tapi beraksen Jawa yang kental. "Semoga latihan ini bermanfaat bagi kita semua." Saya balas senyum sambil berpikir dalam hati, rumah kalian, sebentar lagi kami akan buat hutan ini jadi tempat latihan kami. Tim saya mulai berbisik-bisik sambil tertawa pelan. "Bro, lihat sepatu mereka. Sepatu karet pasar malam," bisik Letnan Mike Torres, sniper tim kami. "Senjatanya kayak dari Museum Perang Vietnam," tambah Petty Officer Chen, spesialis komunikasi kami. Kami semua tertawa kecil. Kami sudah terbiasa dengan perlengkapan terbaik yang bisa dibeli uang Pentagon. Sementara mereka terlihat seperti pasukan gerilya dari film tahun 80-an. Sore itu, kami diberi tur singkat di pos depan. Pos ini hanya sebuah camp sementara, tenda-tenda terpal hijau, dapur lapangan sederhana, dan generator kecil yang berisik. Tidak ada AC, tidak ada fasilitas gym portable seperti yang biasa kami bawa. Hanya hemok, tempat jemur pakaian, dan tumpukan kayu bakar. Saat kami berdiri di pinggir hutan untuk briefing awal, saya memandang ke dalam rimba yang gelap dan lebat itu. Kanopi pohon menjulang tinggi, sulur-sulur menjuntai seperti tirai, dan kabut tipis mengambang di antara batang-batang pohon. Saya membandingkannya langsung dengan Amazon. "Lebat, tapi nggak lebih lebat dari Amazon," kata saya kepada tim. "Di Amazon ada anaconda, ada jaguar, ada sungai yang lebarnya ratusan meter. Di sini paling ada ular sawah sama monyet." Semua mengangguk setuju. Kami sudah pernah berlatih di Manaus, Brazil. Kami tahu apa itu hutan hujan sejati. Tanda peringatan pertama sebenarnya sudah muncul hari itu, tapi kami mengabaikannya. Saat kami mencoba menerbangkan drone Black Hornet untuk pemetaan awal, gambar yang kembali hanya hamparan hijau tanpa celah. Kanopi hutan terlalu rapat, terlalu berlapis. Drone kami yang biasanya bisa melihat setiap detail di Afghanistan atau Irak, di sini hanya melihat atap hijau tak berujung. "Kanopi triple layer," kata Chen sambil menggeleng. "Tapi nggak masalah, besok kita masuk, kita buka jalur sendiri." Dan yang lebih aneh, hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Biasanya di hutan hujan ada suara burung, serangga, monyet, tapi di sini hanya sesekali terdengar cikada. Seolah-olah hutan itu sedang menahan nafas. "Mungkin hewannya pada takut sama kita," canda Mike lagi. Kami semua tertawa. Kami masih merasa kami adalah predator puncak.
Malam itu, di tenda kami, suasana penuh euforia. Kami minum kopi instan, makan MRI rasa steak, sambil cerita-cerita perang. Saya bahkan memutar video drone kami menyerang konvoi Taliban di Helmand, semua bertepuk tangan. "Kalian lihat besok," kata saya dengan nada percaya diri penuh. "Kita akan tunjukkan kepada mereka apa itu jungle warfare ala Navy SEAL." Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, di suatu tempat di dalam hutan yang gelap, hantu-hantu rimba sudah mulai mengawati kami. Hari kedua, bentrokan doktrin dimulai. Pagi hari kedua, latihan resmi dimulai. Skenario sederhana. Tim kami, Blue Force, harus menyusup sejauh 20 km ke dalam hutan, menemukan dan merebut sebuah markas musuh semu yang dijaga tim Indonesia, Red Force. Tim Indonesia boleh bertahan, menyergap, atau melakukan counter-attack. Semua tembakan menggunakan peluru kosong dan Laser Tag System (MILES), Multiple Integrated Laser Engagement System. Wasit netral dari kedua negara akan mengawasi. Doktrin kami jelas, gunakan teknologi untuk superioritas informasi. Pagi-pagi sekali, kami sudah menerbangkan 2 drone Puma AI untuk pemetaan rute. Kami plot jalur tercepat di tablet. Kami yakin dalam 48 jam kami sudah bisa mencapai objektif. Kita gerak cepat, kita lihat mereka dari atas, kita serang dari sisi buta, kata saya dalam briefing pagi. Standar operasi kita, speed, surprise, violence of action. Tim Indonesia yang saya amati dari kejauhan tampak santai saja. Mereka tidak terlihat sibuk dengan peta digital atau drone. Hanya duduk-duduk di bawah pohon, mengasah parang, minum kopi tubruk, dan sesekali berbicara pelan dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Saya menggeleng dalam hati. Mereka bahkan gak punya drone, gimana mau bersaing? Kesalahan fatal pertama kami, terlalu percaya pada mata dewa kami, yaitu drone. Drone memang bisa terbang di atas kanopi, tapi apa yang dilihatnya? Hanya hijau. Tidak ada jalur, tidak ada pergerakan manusia. Tim Indonesia tidak meninggalkan jejak termal yang jelas karena mereka tidak membuat api besar, tidak bergerak dalam kelompok besar, dan tahu persis bagaimana menyatu dengan lingkungan. Sementara itu, kami bergerak dengan formasi standar SEAL, Diamond Formation, jarak 15 hingga 20 meter antar personil. Senjata selalu siap. 2 jam pertama masih lancar. Kami memotong sulur dengan parang lipat Gerber kami, bergerak dengan kecepatan 3 hingga 4 km per jam, cukup cepat untuk standar hutan lebat. Tapi mulai jam ketiga, gangguan kecil muncul. Radio mulai berderak, sinyal satelit terputus-putus karena kanopi tebal. Blue Force Tracker di tablet saya kadang menunjukkan posisi kami melenceng 20-30 meter. Biasalah, tree cover, kata Chen. Nanti pas kita keluar ke area lebih terbuka, sinyal balik normal. Kami terus maju. Siang hari, kami istirahat sebentar. Saya lihat di drone feed, masih hanya hijau. Tidak ada tanda-tanda musuh. Keren ya, mereka pada sembunyi di mana sih? Kayaknya kita bakal nyampe markas tanpa kontak tembak. Saya tersenyum. Dalam hati saya berkata, ini terlalu mudah. Tapi sebenarnya saat kami istirahat makan siang dengan MRI ayam teriyaki, kami sudah diawasi. Dari atas pohon, dari balik semak, dari celah-celah tanah yang kami anggap kosong. Mereka tidak perlu drone. Mereka adalah mata dan telinga hutan itu sendiri. Saya akui sekarang dengan rasa malu yang dalam. Hari kedua itu, kami masih tertawa-tawa. Kami masih merasa superior. Kami masih percaya bahwa jika kami melihat mereka lebih dulu, kami menang. Kami belum sadar bahwa di hutan ini, melihat lebih dulu bukanlah hak istimewa pemilik teknologi. Itu hak istimewa orang-orang yang lahir, besar, dan mati di dalamnya. Hari ketiga, The Jungle Watches Back. Pagi hari ketiga, kami sudah berada 8 km di dalam hutan primer. Matahari hampir tidak pernah menyentuh tanah di sini.
Cahaya yang sampai ke bawah hanya berupa sinar hijau samar yang tersaring oleh 3 lapis kanopi di atas kepala. Tanah selalu basah, berlumpur, dan berbau busuk daun membusuk. Setiap langkah mengeluarkan bunyi cerup-cerup yang bagi kami terdengar sangat keras. Tapi bagi mereka, saya sekarang tahu, hanya seperti suara biasa hutan. Ransel kami semakin terasa berat. Bukan hanya karena beban 45 kilogram, tapi karena kelembaban membuat segalanya menyerap air. Baju, kaos kaki, bahkan peluru di magazen terasa lebih lengket. Kami minum air terus-menerus, tapi tetap haus. Keringat tidak pernah kering. Pagi itu, masalah komunikasi mulai serius. Sinyal radio yang semula hanya putus-putus, kini sering hilang sama sekali. Blue Force Tracker di tablet saya hanya menunjukkan titik-titik statis. Posisi rekan tim kadang tertinggal hingga 15 menit. GPS sipil di jam tangan kami mulai melenceng, kadang hingga 50 meter. Kami masih bisa pakai kompas dan peta topografi, tapi itu berarti kami harus bergerak lebih lambat. Trikenepi tebel banget, keluh Chen. Satelit susah tembus. Saya tetap tenang di depan tim. Kita tetap pakai prosedur standar, jaga jarak, jaga sektor tembak. Kita masih punya drone. Kami menerbangkan Black Hornet lagi. Hasilnya sama, hanya hijau. Tidak ada jejak panas, tidak ada gerakan. Seolah-olah kami sendirian di hutan ini. Tapi kami tidak sendirian. Sekitar pukul 10 pagi, tanda pertama muncul. Kami menemukan sebuah jalur kecil yang tampak alami. Tanahnya agak rata, sulurnya sudah dipotong rapi, tidak ada semak yang menghalangi. Bagi kami, ini seperti hadiah, jalur cepat untuk mempercepat pergerakan. Jackpot, kata Mike sambil tersenyum. Mereka bikin jalur buat kita sendiri. Kami memutuskan mengikuti jalur itu. Kecepatan naik menjadi hampir 4 km per jam, rekor bagi kami di medan seperti ini. Tapi 1 jam kemudian, jalur itu berbelok tajam dan membawa kami ke area rawa kecil yang dipenuhi akar-akar menggantung. Kami harus memutar jauh untuk menghindari lumpur yang dalamnya sampai lutut. Saat kami keluar dari rawa itu, saya perhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa ranting kecil di tanah disusun membentuk panah kecil yang mengarah kembali ke arah kami datang. Saya berhenti. Ini tanda buatan. Tim berhenti juga. Kami saling pandang. Mungkin cuma kebetulan, kata seorang operator bernama Ramirez. Kami terus maju, tapi kali ini lebih waspada. Siang hari, kami istirahat di sebuah tempat yang agak kering. Sebuah punggungan kecil dengan pohon besar yang akarnya membentuk seperti ruangan alami. Kami makan MRE, minum, dan cek peralatan. Tiba-tiba, terdengar suara. Bukan suara besar, hanya seperti ranting patah di kejauhan. Lalu, diam lagi. Kami langsung ambil posisi bertahan, senjata diarahkan ke sektor masing-masing. Diam, hanya suara serangga. 5 menit berlalu, tidak ada apa-apa. Binatang, kata saya untuk menenangkan tim. Tapi saya tahu, itu bukan binatang. Binatang tidak diam begitu cepat setelah membuat suara. Sore hari, kontak pertama terjadi. Kami sedang bergerak dalam formasi ketika tiba-tiba terdengar bip-bip-bip dari sistem Miles di punggung Petty Officer Jenkins, spesialis breacher kami. Hit! Hit! Teriaknya. Kami langsung jatuh ke tanah, bentuk formasi 360 derajat. Dari mana? Tanya Mike panik. Tidak ada suara tembakan, tidak ada kilatan muncung, tidak ada gerakan. Wasit yang mengikuti dari jarak aman, kami baru sadar ada wasit di belakang kami, mendekat dan mengumumkan, Jenkins eliminated, tembakan dari arah jam 8, jarak 40 meter. Kami cari ke arah itu, tidak ada apa-apa, hanya semak dan pohon. Jenkins mengumpat pelan sambil duduk di pinggir. Gue nggak lihat apa-apa, Sir. Kami lanjut bergerak, kini dengan 1 orang kurang. Setengah jam kemudian, giliran Ramirez. Lagi-lagi bip-bip-bip. Lagi-lagi tidak ada suara tembakan, tidak ada yang terlihat. Wasit, Ramirez eliminated, dari atas pohon, jarak 15 meter. Kami tengok ke atas. Kanopi gelap,
Tidak ada apa-apa. Saat itu saya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan di medan perang manapun. Perasaan diawasi. Bukan seperti di Afghanistan, di mana Taliban menembak dari jauh dan kami bisa balas dengan drone atau artileri. Ini berbeda. Kami seperti sedang berjalan di dalam rumah orang lain dan tuan rumah sedang mengawasi kami dari balik tirai. Malam hari ketiga, kami buat bivouak sederhana. Hemok digantung rendah, tanpa api unggun, sesuai SOP noiseless. Kami jaga bergiliran 2 orang setiap shift. Saya ambil jaga pertama bersama Mike. Hutan benar-benar gelap. Kacamata NVG kami membantu, tapi di sini gambarnya hijau pucat dan penuh noise karena cahaya sangat minim. Kami duduk diam saja. Lalu terdengar lagi. Suara daun bergeser pelan di kejauhan. Lalu diam lagi. 5 menit kemudian, suara yang sama dari arah lain. Seperti ada orang bergerak mengelilingi kami, tapi tidak pernah cukup dekat untuk terlihat. Mike berbisik, "Sir, ini kayak kita lagi diburu." Saya tidak jawab, tapi dalam hati saya setuju. Hari keempat, disergap tanpa melihat musuh. Hari keempat adalah hari ketika segalanya mulai runtuh. Pagi-pagi, drone Puma AE yang kami terbangkan mendeteksi sesuatu. Asap tipis naik dari sebuah titik sekitar 2 kilometer di depan kami. "Asap unggun," kata Chen. "Mungkin pos pengamatan mereka." Kami memutuskan mengejar. Ini kesempatan untuk kontak langsung. Kami yakin dengan hati bahwa kalau sudah dekat, superioritas senjata dan latihan kami akan bicara. Kami gerak cepat, ikuti koordinat drone. Tapi saat tiba di lokasi, hanya ada sisa api unggun kecil yang sudah padam. Tidak ada orang, hanya beberapa ranting disusun rapi membentuk anak panah mengarah ke timur. Jebakan. Kami sadar terlambat. Saat kami berbalik, bip 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 berbunyi hampir bersamaan di 3 orang. Chen, Mike, dan seorang operator lain. Wasit muncul dari semak. 3 eliminated. Serangan dari 3 arah berbeda. Bawah tanah, atas pohon, dan belakang. Kami panik, mencari. Tetap tidak ada apa-apa. Saya mulai berteriak perintah. "Titan formation, back to back." Tapi semakin kami rapat, semakin sulit bergerak di medan sempit. Sepanjang hari itu, kami seperti diteror. Mereka tidak pernah menyerang secara frontal, tidak pernah menunjukkan diri. Hanya suara-suara kecil, ranting patah, daun bergeser, sesekali seperti nafas manusia di kejauhan. Dan setiap kali kami bereaksi, 1 atau 2 orang terbunuh. Sore hari, kami sudah kehilangan 6 orang, hampir setengah tim. Kami berhenti di sebuah celah kecil untuk regroup. Saya lihat wajah tim saya, lelah, bingung, dan untuk pertama kalinya, takut. Mike, yang biasanya paling santai, berbisik kepada saya, "Sir, kita bukan lagi yang berburu, kita lagi diternak, kayak petani nunggu sapi gemuk baru disembelih." Kalimat itu menghantui saya sampai sekarang. We weren't hunted, we were farmed. Kita bukan diburu, kita diternak. Mereka tidak terburu-buru, mereka punya waktu, mereka punya hutan. Dan kami, dengan semua teknologi dan kesombongan kami, mulai menjadi mangsa yang kelelahan. Malam hari keempat, saya tidak bisa tidur. Saya duduk dengan NVG menatap kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa hutan itu hidup. Ia bukan latar belakang, ia adalah musuh. Ia sedang menatap balik kepada kami. Hari kelima, kelelahan adalah senjata. Hari kelima adalah hari ketika tubuh kami mulai menyerah dan pikiran kami mulai retak. Kami sudah kehilangan 7 orang dari total 16, yang tersisa hanya 9, termasuk saya. Kami masih jauh dari objektif, baru sekitar 14 km dari titik start, padahal rencana awal adalah mencapai markas musuh pada hari keempat. Kecepatan pergerakan kami turun drastis menjadi kurang dari 2 km per jam. Bukan karena medan semakin sulit, tapi karena kami terlalu lelah untuk bergerak cepat.
Ransel yang semula terasa hanya 45 kg, kini seperti batu besar yang menekan bahu. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban deadlift. Kaki kami penuh lecet karena sepatu boots Salomon kami yang dirancang untuk segala medan tidak pernah benar-benar kering. Jamur kaki mulai menyerang. Kulit di antara jari kaki mengelupas. Kelembaban udara yang hampir 100% membuat kami tidak pernah benar-benar kering. Keringat bercampur air hujan bercampur keringat. Baju tempur kami basah terus-menerus, menimbulkan bau asam yang menyengat. Kami minum air minimal 4 liter per hari per orang, tapi tetap merasa dehidrasi. Garam elektrolit dari tablet kami habis lebih cepat dari perkiraan. Yang paling berbahaya, kami mulai kehilangan fokus. Disiplin kecil mulai runtuh. Seseorang lupa memasang Claymore Mine saat bivakue malam sebelumnya. Seseorang lain meninggalkan sampah MRE di tempat istirahat, sesuatu yang tidak pernah kami lakukan di operasi sungguhan. Seseorang mulai berbicara dengan suara lebih keras dari yang seharusnya. Dan mereka, tim Indonesia, memanfaatkan setiap kesalahan kecil itu. Mereka tidak menyerang terus-menerus. Itu yang membuat kami semakin gila. Mereka tahu bahwa menyerang terus-menerus akan memaksa kami berkumpul dan bertahan dengan hati mati-matian. Sebaliknya, mereka memilih strategi yang jauh lebih kejam. Kuaiso berkala, terutama malam hari. Malam hari kelima, kami mendirikan bivakue di sebuah lereng kecil yang agak kering. Kami gantung hemok, pasang sensor gerak, dan jaga bergiliran. Sekitar pukul 1 dini hari, suara pertama muncul. Bukan tembakan, bukan ledakan. Hanya seperti seseorang berjalan pelan di sekitar perimeter kami, menginjak daun kering dengan sengaja. Kami bangun, ambil posisi tembak. Diam. 10 menit kemudian, suara yang sama dari arah lain. Lalu seperti ada yang melempar kerikil kecil ke arah hemok salah satu anggota tim. Kami nyalakan flare inframerah yang hanya terlihat di NVG. Tidak ada apa-apa. Mereka tidak pernah cukup dekat untuk kami tembak, hanya cukup dekat untuk membuat kami tidak tidur. Shift jaga menjadi neraka. Orang yang seharusnya tidur tetap terjaga karena adrenalin. Orang yang jaga mulai mengantuk karena kelelahan akumulasi. Pagi harinya, kami bangun dengan mata merah dan pikiran kabur. Kita nggak bisa terus begini, kata Letnan Torres, Mike, saat kami sarapan MRE dingin. Mereka nggak nyerang kita. Mereka cuma bikin kita capek. Saya tahu dia benar, tapi saya belum punya solusi. Saya coba ubah taktik. Kami kurangi beban. Buang sebagian amunisi cadangan. Buang beberapa baterai drone yang sudah low. Beban turun menjadi sekitar 35 kg. Tapi itu tidak cukup. Siang hari kelima, hujan deras turun selama 3 jam tanpa henti. Kami berlindung di bawah ponco, tapi tetap basah kuyup. Air hujan deras membuat suara kami tertutup, tapi juga menutupi suara mereka. Saat hujan reda, 2 orang lagi tereliminasi. Satu dari bawah tanah, seperti ada yang merayap di lumpur dan menembak dari jarak kurang dari 5 meter tanpa kami sadari. Satu lagi dari atas, wasit bilang tembakan dari platform pohon setinggi 12 meter. Kami mulai marah. Marah yang tidak terarah. Kenapa kita nggak bisa lihat mereka? Teriak salah satu operator muda bernama Davis. Karena kita mencari dengan cara kami, dengan mata teknologi, dengan NVG yang butuh kontras, dengan drone yang butuh ruang terbuka. Sementara mereka mencari kami dengan mata yang sudah terlatih sejak kecil untuk melihat bayangan di antara bayangan. Malam hari kelima, saya hampir menembak rekan sendiri. Saya jaga shift tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara nafas pelan di belakang saya. Saya putar badan, senjata terangkat. Ternyata hanya angin. Tapi jari saya sudah dipelatuk, hanya 0,1 detik lagi dari menembak teman sendiri karena paranoid. Saat itu saya sadar, mereka sudah menang di level psikologis. Hari ke-6, pertempuran jarak dekat di hutan. Hari ke-6 adalah hari ketika kami akhirnya bertemu muka dengan musuh dan menyadari bahwa pertemuan itu justru menjadi mimpi buruk terbesar kami. Pagi hari,
Drone terakhir kami, yang baterainya tinggal 20%, mendeteksi gerakan manusia di sebuah celah hutan sekitar 800 meter di depan. Kami memutuskan ini saatnya serang. Kami sudah muak dengan pertahanan pasif. Kami ingin kontak langsung. Kami ingin gunakan superioritas tembak kami. Kami gerak cepat, atau secepat yang kami bisa dalam kondisi lelah, menuju titik itu. Saat tiba, kami melihat mereka untuk pertama kalinya. 5 orang, berpakaian loreng sederhana, wajah dilumuri lumpur, daun-daun menempel di tubuh dan ransel. Mereka sedang duduk santai di sekitar api unggun kecil, seperti sedang istirahat biasa. Jarak sekitar 50 meter. "Contact front," teriak saya. Kami langsung ambil posisi tembak di balik pohon. Saya beri perintah, "Engage." Kami buka tembakan peluru kosong dengan M4. Suara keras menggema di hutan. Tapi anehnya, mereka tidak langsung lari atau balas tembak. 2 orang langsung jatuh. Simulasi terkena tembakan, 3 lainnya berpencar ke sisi. Kami maju dengan formasi bounding overwatch, standar kami. Saat jarak tinggal 30 meter, tiba-tiba situasi berbalik. Dari sisi kiri, kanan, dan belakang muncul lebih banyak orang. Bukan dari jauh, dari sangat dekat. 10 meter, 5 meter, 3 meter. Mereka sudah ada di sana sebelumnya, menunggu kami masuk ke kill zone yang mereka buat. Pertempuran jarak dekat meledak. Di hutan lebat, ruang tembak sangat terbatas. Pohon, sulur, semak ada di mana-mana. Senapan panjang kami menjadi beban. Laras 14,5 inci sulit diarahkan di ruang sempit. Sementara mereka menggunakan senjata pendek, varian MP5 atau pistol, dan terutama pisau parang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, seorang prajurit Kopassus bertubuh kecil, mungkin tingginya hanya 165 cm, tiba-tiba muncul dari balik semak, jarak 3 meter dari operator kami yang bertubuh 190 cm dan berotot seperti binaragawan. Operator kami angkat senapan, tapi prajurit itu sudah lebih dulu bergerak, meluncur rendah, menusuk dengan parang simulasi ke kaki, lalu menembak dengan pistol ke dada. Dalam sekejap, keunggulan fisik, keunggulan senjata, keunggulan teknologi, lenyap saja di jarak 5 meter. Saat pertempuran selesai, para prajurit Indonesia yang tersisa hanya berdiri diam, menatap kami dengan ekspresi netral. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ejekan, hanya hormat militer biasa. Saya duduk di tanah basah, bernapas terengah-engah, dan untuk pertama kalinya mengucapkan kalimat yang paling pahit dalam karier saya. Our superiority vanished at 5 meters. Keunggulan kami lenyap di jarak 5 meter. Disitulah saya sadar, jungle warfare sejati bukan tentang siapa yang punya senjata terbaik, tapi siapa yang bisa bertarung di ruang paling sempit, paling kacau, paling primitif. Dan di ruang itu, kami kalah telak. Hari ke-7, kegagalan doktrin. Setelah pertempuran jarak dekat yang menghabisi seluruh tim saya pada hari ke-6, latihan sebenarnya belum selesai. Menurut aturan, tim yang tereliminasi boleh direvitalisasi sebagian untuk melanjutkan skenario, sebuah prosedur yang disebut reinforcement phase. Wasit memutuskan memberi kami kembali 8 orang, setengah kekuatan awal, agar latihan tetap berlanjut sampai hari ke-9 sesuai rencana. Kami dikembalikan ke posisi sekitar 5 km di belakang titik kekalahan kemarin. Tubuh masih lelah, pikiran masih tertrauma, tapi ego kami, ego SEAL, tetap menyala. Kami ingin balas dendam, kami ingin buktikan bahwa kekalahan kemarin hanya kecelakaan. Pagi hari ke-7, saya kumpulkan tim yang tersisa untuk debrief panjang, sesuatu yang jarang kami lakukan di tengah latihan karena biasanya kami terlalu percaya diri. Kemarin kita kalah karena terpancing masuk ke jebakan jarak dekat, kata saya. Hari ini kita ubah doktrin, kita jaga jarak,
Kita pakai drone lebih intensif, kita gerak lebih lambat tapi lebih aman. Kita cari punggungan atau pohon tinggi untuk naik dan observasi. Kita bahkan coba buat posisi tetap atau static observation post di satu lokasi yang agak terbuka. Hasilnya, 0. Drone tetap hanya melihat hijau. Saat kami naik ke pohon dengan tali climbing yang kami bawa, kami sadar bahwa dari atas pun kanopi masih menutupi hampir segalanya. Kami bisa melihat lebih banyak pohon. Saat kami buat posisi tetap, mereka langsung tahu. Malam hari ke-7, mereka mulai serang posisi kami dengan cara yang sangat cerdas. Bukan serangan langsung, tapi sabotase perlahan. Mereka potong tali hemok kami dari jarak jauh dengan parang lempar, simulasi. Mereka buat suara-suara kecil yang memaksa kami terus waspada. Mereka bahkan meledakkan Claymore mine simulasi kami dengan menyentuh sensor dari belakang. Artinya mereka sudah merangkak mendekat tanpa kami sadari. Satu persatu orang lagi tereliminasi. Saya mulai analisis kegagalan doktrin kami secara mendalam malam itu. Pertama, teknologi dinetralkan total oleh lingkungan. Drone tidak berguna karena kanopi. NVG tidak optimal karena cahaya minim dan vegetasi terlalu rapat. Radio tidak jangkau karena interferensi alami. GPS tidak akurat. Kedua, kecepatan menjadi kerugian. Doktrin SEAL selalu menekankan speed is security, gerak cepat agar musuh tidak sempat bereaksi. Tapi di hutan ini, gerak cepat berarti buat suara lebih banyak, buat jejak lebih jelas dan lebih mudah diprediksi. Sementara mereka bisa diam berjam-jam di satu tempat menunggu kami lewat. Mereka tidak butuh cepat, mereka butuh sabar. Dan kesabaran mereka jauh melebihi kami. Saya ingat satu momen yang sangat pahit. Kami menemukan jejak kaki segar di tanah melumpur. Jelas jejak sepatu karet mereka. Kami ikuti jejak itu, berpikir ini kesempatan untuk menyergap balik. Jejak itu membawa kami berkeliling-keliling selama 2 jam, kembali hampir ke titik awal. Saat kami sadar ini jebakan, sudah terlambat. 3 orang lagi tereliminasi dari arah yang tidak kami prediksi. Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membuat jejak palsu yang menguras energi kami. Saya duduk di akar pohon besar malam itu, sendirian karena shift jaga, dan mulai berpikir ulang segalanya. Doktrin kami dibangun untuk perang modern. Target jelas, musuh terlihat, lingkungan bisa dikendalikan dengan teknologi. Tapi di sini, musuh tidak pernah jadi target jelas. Lingkungan tidak bisa dikendalikan, justru lingkungan yang mengendalikan kami. Mereka tidak melawan doktrin kami. Mereka membuat doktrin kami menjadi tidak relevan. Hari ke-8. Kekalahan psikologis. Hari ke-8 adalah hari ketika kami benar-benar runtuh. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Kami tinggal 6 orang. Tubuh sudah di ambang batas. Tidur total dalam seminggu mungkin tidak lebih dari 20 jam. Makan hanya MRI dingin karena takut api unggun ketahuan. Mata semua cekung, wajah pucat meski kulit terbakar matahari di bagian terbuka. Tapi yang lebih parah, kami mulai takut pada hutan itu sendiri. Setiap suara angin menjadi ancaman, setiap bayangan menjadi musuh, setiap diam terasa seperti jebakan. Kami mulai takut pada imajinasi kami sendiri. Saya perhatikan perubahan pada tim. Mike, yang biasanya paling ceria, kini diam saja. Matanya selalu melirik ke samping, seperti mengharapkan serangan kapan saja. Davis, operator muda yang dulu penuh semangat, mulai bicara sendiri pelan. Mereka di mana sih? Mereka di mana? Bahkan saya sendiri mulai mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Malam hari ke-8, hujan deras lagi. Kami berlindung di bawah ponco yang digantung sebagai shelter. Di tengah hujan, suara-suara mulai lagi. Bukan suara langkah, bukan ranting patah, tapi seperti ada yang berbisik pelan di kejauhan. Dalam bahasa Indonesia, tidak jelas apa yang dikatakan, tapi cukup untuk membuat bulu kudut berdiri. Kami tahu itu trik psikologis. Kami tahu mereka sengaja buat kami paranoid, tapi tahu saja tidak cukup. Kami mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Seseorang bertanya, "Lo yakin gak ada yang bocorin posisi kita?" Seseorang lain menjawab sinis, "Mungkin ada yang salah koordinator."
Padahal kami tahu tidak ada pengkhianat, hanya kelelahan yang bicara. Saya coba pimpin doa malam, sesuatu yang jarang kami lakukan kecuali sebelum operasi sungguhan. Tapi suara saya sendiri terdengar lemah. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya sebagai perwira, saya tidak tahu harus kasih perintah apa. Kami tidak bisa maju, karena maju berarti masuk jebakan lagi. Kami tidak bisa mundur, karena mundur berarti kalah total. Kami tidak bisa bertahan, karena bertahan berarti mati perlahan karena kelelahan. Saya hanya duduk diam, memandang kegelapan, dan sadar satu hal. Mereka sudah menguasai ritme pertempuran ini sepenuhnya. Kami bergerak saat mereka ingin kami bergerak. Kami diam saat mereka ingin kami diam. Kami takut saat mereka ingin kami takut. Hutan ini bukan lagi medan perang. Ini adalah alat musik, dan mereka adalah pemainnya. Sementara kami hanya senar yang dipetik sesuai kehendak mereka. Malam itu, saya menulis di jurnal kecil saya, yang saya simpan rahasia dari tim. Hari ini saya akui, saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Doktrin yang saya percayai selama 20 tahun mulai terasa seperti dongeng. Kami bukan prajurit terlatih terbaik di dunia lagi. Kami hanya orang asing yang tersesat di rumah orang lain. Dan untuk pertama kalinya, saya, seorang kapten Navy SEAL, merasa benar-benar kecil. Hari ke-9, akhir permainan. Hari ke-9 adalah hari terakhir latihan sesuai jadwal. Kami sudah tidak lagi mirip tim SEAL yang berangkat 9 hari lalu. Dari 16 orang yang mendarat dengan penuh keyakinan, kini tinggal 4 yang masih hidup menurut sistem Miles. Saya, Letnan Mike Torres, Petty Officer Davis, dan 1 operator lagi bernama Ellis. Tubuh kami kurus kering karena kalori terbakar lebih cepat daripada asupan MRI. Wajah kami pucat di bawah lumpur dan camo paint yang sudah luntur. Mata kami cekung, gerakan lambat, suara parau. Kami sudah tidak lagi bicara tentang merebut markas musuh. Tujuan satu-satunya sekarang adalah bertahan sampai helikopter evakuasi datang sore hari. Tapi mereka, tim Indonesia, belum selesai. Pagi hari ke-9, kami bergerak perlahan menuju extraction point yang sudah ditentukan, sekitar 6 km ke arah barat daya. Medan agak lebih terbuka karena mendekati pinggir hutan, tapi tetap lebat. Kami bergerak dalam formasi rapat, hampir berdempetan, senjata selalu siap. Tidak ada lagi percakapan santai, hanya isyarat tangan dan bisikan. Sekitar pukul 9, tanda-tanda akhir mulai muncul. Pertama, drone terakhir kami, baterai tinggal 5%, naik untuk pengintaian terakhir. Gambar yang kembali menunjukkan tidak ada apa-apa. Hanya hutan, tapi kami tahu itu bohong. Lalu, suara burung yang tiba-tiba berhenti total. Hutan kembali sunyi. Sunyi yang kami sudah kenal sebagai pertanda bahaya. Kami berhenti, saya angkat tangan. Hold. Kami duduk berlindung di balik pohon-pohon besar. Tunggu. 5 menit, 10 menit. Tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba, bip, bip, bip berbunyi di sistem Miles Ellis. Ellis eliminated. Sniper dari atas pohon, jarak 80 meter. Kami bahkan tidak dengar suara tembakan, karena peluru kosong. Kami cari ke atas. Tidak ada apa-apa. Kami lanjut bergerak. Kini tinggal 3. Setengah jam kemudian, Davis tereliminasi saat kami menyeberangi sungai kecil. Wasit muncul dari air. Ternyata ada prajurit Indonesia yang sudah menyelam dan menunggu di bawah permukaan air keruh selama kami tidak tahu berapa lama. Knife kill dari bawah air. Davis duduk di tepi sungai, menggeleng tidak percaya. Tinggal saya dan Mike. Kami bergerak lebih lambat lagi, hampir merangkak. Kami tahu ini sudah akhir. Tapi kami tetap berusaha, karena itulah yang diajarkan kepada kami sejak BUDS. Never quit. Sekitar pukul 11, kami sampai di sebuah area yang agak terbuka, sebuah lapangan kecil alami di tengah hutan, mungkin bekas kebakaran lama. Rumput ilalang setinggi dada, beberapa pohon besar di pinggir. Ini adalah extraction point. Helikopter seharusnya datang jam 14. Kami berdua duduk di tengah lapangan, punggung bersandar, senjata di pangkuan. Kami tunggu. Dan saat itulah akhir permainan yang sesungguhnya terjadi.
Tidak ada serangan besar, tidak ada tembakan bertubi-tubi, tidak ada ledakan. Hanya kediaman. Dari balik ilalang, dari balik pohon, dari segala arah, prajurit-prajurit Indonesia mulai muncul, pelan-pelan, satu persatu. Mereka sudah ada di sana, sudah mengelilingi kami sejak kami masuk lapangan, mungkin sejak pagi. Mereka hanya menunggu sampai kami duduk, lelah dan sadar sendiri. Kolonel Andi Wijaya muncul terakhir, berjalan perlahan dari arah utara. Beliau berhenti 10 meter di depan kami, senjata diturunkan, tangan di belakang punggung. Lalu beliau mengangguk kecil ke arah wasit utama yang berdiri di pinggir. Wasit mengumumkan dengan suara datar. Tim Blue Force tereliminasi sepenuhnya. Red Force menang total. Latihan selesai. Saya dan Mike saling pandang. Tidak ada kata-kata, tidak ada umpatan, tidak ada amarah. Hanya penerimaan. Kami berdiri perlahan, letakkan senjata di tanah sesuai prosedur akhir latihan, dan berjabat tangan dengan Kolonel Andi serta para prajuritnya. Mereka tersenyum sopan, tidak ada ejekan, tidak ada sorak kemenangan berlebihan, hanya hormat militer yang tulus. Saat kami naik helikopter sore itu, saya melihat ke bawah untuk terakhir kalinya. Hutan Kalimantan terbentang hijau tak berujung, dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Saya melihatnya sebagai guru yang sangat kejam. Di helikopter, tidak ada yang bicara selama penerbangan 1 jam kembali ke pos depan. Tidak ada lejukan, tidak ada cerita kita hampir menang, tidak ada pembelaan diri, hanya diam. Diam yang berat. Saat kami mendarat, Kolonel Andi sudah menunggu di lapangan. Beliau mendekat, menyalami saya sekali lagi. Terima kasih atas latihannya, Kapten Harlan. Kalian sangat tangguh. Kami banyak belajar dari kalian juga. Saya tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. Tapi kalian menang, kata saya. Beliau menggeleng pelan. Kami tidak menang melawan kalian. Kami menang bersama hutan. Besok, jika kalian yang jadi tuan rumah di laut atau gurun, mungkin ceritanya berbeda. Saya mengangguk. Dan saat itu, saya sadar kalimat penutup yang paling tepat untuk ke-9 hari itu. We didn't lose a battle. We lost our arrogance. Kami tidak kalah dalam sebuah pertempuran. Kami kalah dari kesombongan kami sendiri. Kesombongan yang membuat kami percaya bahwa teknologi, latihan, dan reputasi bisa mengalahkan orang-orang yang benar-benar memahami tempat mereka bertempur. Di hutan itu, kami tidak pernah punya kesempatan sebenarnya, karena dari hari pertama, pertempuran sudah selesai. Kami hanya belum sadar. Pelajaran yang dibayar dengan harga paling mahal. Saya kembali ke Coronado, California, 2 minggu setelah latihan itu berakhir. Secara resmi, Jungle Shadow Exchange 2024 dicatat sebagai latihan sukses dengan banyak pelajaran bersama. Laporan resmi yang saya tandatangani menyebutkan bahwa kedua belah pihak saling belajar, bahwa kerjasama bilateral semakin kuat, dan bahwa kami merekomendasikan latihan serupa di masa depan. Tapi di dalam hati saya tahu kebenaran yang lain. Saya duduk di kantor saya di markas SEAL Tim 3, memandang foto-foto tim saya di dinding. Operasi di Fallujah, penyelamatan di Laut Somalia, latihan di Guru Nevada. Semua penuh kemenangan, semua penuh kebanggaan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa foto-foto itu seperti bohong. Saya menghabiskan berminggu-minggu setelah pulang untuk menulis after action review pribadi. Bukan yang resmi, tapi yang hanya saya simpan di laptop pribadi saya. Saya tulis ribuan kata, analisis setiap hari, setiap kesalahan, setiap momen ketika kami kalah. Dan dari semua itu, ada beberapa pelajaran yang kini terpatri dalam jiwa saya. Pertama, hutan bukan lingkungan netral. Di gurun, di laut, di kota, lingkungan bisa dimanipulasi. Kita bisa gunakan drone, satelit, artileri, kendaraan. Lingkungan bisa kita taklukkan. Tapi di hutan primer seperti Kalimantan, hutan adalah entitas hidup. Ia punya aturan sendiri. Ia punya sekutu alami, orang-orang yang lahir di dalamnya. Kami datang dengan teknologi untuk menguasai lingkungan. Mereka datang dengan pemahaman bahwa lingkungan sudah menguasai mereka. Dan karena itu, mereka menguasai lingkungan. Kedua,
Ada perbedaan mendasar antara infiltrasi dan survival. SEAL sangat ahli dalam infiltrasi, masuk diam-diam, serang cepat, keluar cepat. Kami dirancang untuk misi pendek, intens, dengan dukungan luar biasa. Tapi di hutan itu misi bukan tentang infiltrasi. Ini tentang bertahan hidup jangka panjang di lingkungan yang memusuhi orang asing. Mereka, Kopassus dan Kopaska, tidak hanya ahli infiltrasi. Mereka ahli eksistensi. Mereka bisa hidup berminggu-minggu di hutan tanpa pasukan luar. Mereka tahu mana daun yang bisa dimakan, mana air yang aman diminum langsung, mana suara yang berbahaya dan mana yang tidak. Kami membawa MRE dan tablet pemurni air. Mereka membawa garam, beras ketan, dan pengetahuan turun-temurun. Di hari-hari terakhir, saya sadar, kami bisa menyusup ke markas manapun di dunia, tapi kami tidak bisa menyusup ke hutan itu sendiri. Ketiga, perang asimetris bukan hanya tentang jumlah atau teknologi. Kami sudah sering menghadapi perang asimetris. Taliban dengan AK-47 melawan kami yang punya Apache dan drone Reaper. Vietcong dengan terowongan melawan Amerika di Vietnam. Tapi di Indonesia, asimetri itu beda levelnya. Mereka tidak melawan kekuatan kami. Mereka membuat kekuatan kami menjadi tidak relevan. Mereka tidak butuh menang dengan tembakan. Mereka menang dengan membuat kami kelelahan, paranoid, dan akhirnya menyerah pada hutan itu sendiri. Saya sering membandingkan sekarang. SEAL seperti pisau bedah presisi, tajam, cepat, mematikan dalam waktu singkat. Sementara prajurit Indonesia di hutan itu seperti ular piton, lambat, diam, tapi mencekik perlahan sampai mangsa tidak bisa bernafas lagi. Kata mereka suatu prajurit Kopassus yang saya ajak bicara setelah latihan. Kami diajarkan sejak kecil, di hutan, waktu adalah milik kami. Orang kota selalu terburu-buru, kami tidak. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan seluruh filosofi tempur saya. Sekarang setiap kali saya melatih generasi baru SEAL, saya selalu ceritakan kisah ini. Tentu saja dengan versi yang disensor, tanpa menyebut Indonesia secara eksplisit di forum resmi. Tapi di sesi privat, saya katakan, jangan pernah anggap remeh lawan yang bertempur di rumahnya sendiri. Jangan pernah percaya bahwa teknologi selalu menang. Jangan pernah lupa bahwa ada jenis perang di mana kemenangan bukan datang dari tembakan terbanyak, tapi dari kesabaran terpanjang. Dan yang paling penting, jangan pernah menjadi tamu yang sombong di rumah orang lain. Saya tidak lagi percaya bahwa SEALs adalah pasukan terbaik di dunia untuk segala situasi. Kami berbaik di banyak situasi, tapi di hutan hujan Asia Tenggara yang lebat, di tangan orang-orang yang lahir dari rahim hutan itu sendiri, kami hanyalah pengunjung. Pengunjung yang belajar pelajaran mahal tentang kerendahan hati. Kadang malam-malam, saya masih bermimpi tentang Kalimantan. Saya bermimpi tentang diamnya hutan, tentang suara ranting patah yang tidak pernah diikuti kemunculan, tentang rasa diawasi terus-menerus. Dan setiap kali bangun dari mimpi itu, saya selalu katakan pada diri saya satu kalimat yang kini menjadi mantra baru saya. In Indonesia, the jungle didn't belong to us. We were just visitors. Di Indonesia, hutan itu bukan milik kami. Kami hanyalah tamu. Tamu yang pulang dengan membawa luka tak terlihat, tapi pelajaran yang akan kami wariskan selamanya. Ryan Harlan, Kapten Purnawa Navy SEAL, Coronado, California, 2025.